Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk hadir bersama walaupun tidak secara fisikal, namun masih diberikan kesempatan walau hanya untuk melalui online. Mudah-mudahan niat dan upaya kita untuk bertemu dalam majelis ilmu ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ibu Nyai Haji Khafifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum Muslimat Indonesia, juga kepada yang terhormat Ibu Nyai Kanda Nurhayati. Sudah lama nggak ketemu ya. Saya biasanya numpang di rumah beliau dulu waktu masih jadi kuli. Jadi mahasiswa saya sering numpang tiap tahun di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih atas bantuannya, saya masih ingat sekali ya. Dibantu oleh Kanda Nurhayati dan juga Kang Said Akil. Mudah-mudahan apa yang diberikan bantuan kepada saya akan menjadi amal jariah. Amin. Keduanya ketiga ya. Tidak lupa saya ucapkan kepada Ibu Hajah Fatimah yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada hari ini, pada sore hari ini. Mudah-mudahan keberadaan kita semua di sini akan diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu semua, para nyai-nyai, saya tidak bisa menyebutkan one by one ya, baik yang berada di Indonesia, di tanah air maupun yang berada di luar negeri ya. Terutama sekali di Hong Kong, Macau yang saya sebut. Tadi saya lihat ada dari Taiwan, dari Malaysia, dari UK kalau nggak salah ada ya. Dari mana-mana banyak ya, syukur kepada Allah. Baik ibu-ibu sekalian, saya kira cuma saya sendiri yang laki-laki ini ya, nggak ada bapaknya pada pertemuan kali ini ya, karena namanya juga muslimat. Saya diminta untuk membicarakan tentang syukur ya dalam hal ini oleh panitia, dan saya diminta sebelum saya melanjutkan ini untuk memperkenalkan diri. Jadi mohon maaf, saya lahir di Cirebon ya, Cirebon itu Jawa Barat, tahu semua ya, sama dengan tempat kelahiran Ibu Nyai Kanda Nurhayati. Dan saya pindah ke Hong Kong ini sejak 2002, yang sebelumnya dari tahun 1991 ya, saya bertugas di Malaysia, pernah sempat mengajar di UIA dan juga UKM. Kemudian yang paling lama saya ditugaskan di Regional Islamic Da'wah Council Asia Pasifik di Kuala Lumpur ya, sampai tahun 2002. Kemudian saya diminta oleh salah satu anggota organisasi itu, yaitu di Islamic Union of Hong Kong ya, yang saya bekerja sekarang ini. Monggo bagi ibu-ibu yang nanti insya Allah larangan-larangan travel ya, kalau sudah
hentikan semua. Mudah-mudahan kalau yang ingin berkunjung ke Hong Kong silahkan mampir ke kantor kami dan juga tentunya di PCI Muslimat Hong Kong. Ibu sekalian, waktunya tadi molor sedikit, 1 jam ya. Jadi saya mungkin tidak banyak memberikan sambutan, mungkin hanya 7-15 menit, kemudian kita sambung dengan interaksi, kemudian ditutup dengan doa. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, barangkali di antara ibu-ibu sekalian ada yang mengenal sosok ulama yang tenar dan terkenal, ya. Beliau adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulunya beliau sebagai seorang pejabat tinggi, seorang gubernur, ya. Tapi kemudian dia beralih posisi, ya, menjadi seorang ulama yang zuhud. Ketika beliau sedang berjalan kaki, tiba-tiba teman-temannya itu menghampirinya. Kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Ibrahim, why are you walking on foot? Kenapa Anda berjalan? Where is your luxurious car? Di mana kendaraanmu yang hebat, yang megah, yang mahal?" Apa jawaban Ibrahim bin Adham, ibu sekalian? Beliau menjawab, kendaraanku ada 4. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah syukur. Yang ketiga adalah sodar. Sodar itu artinya berlapang dada. Dan yang keempat adalah sadar. Jadi inilah kendaraan Ibrahim bin Adham yang sebenarnya juga harus kita pakai sebagai kendaraan kita sehari-hari. Karena tanpa sabar dan syukur, kehidupan kita akan menjadi stres, sakit, pendek umur, dan cepat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu, syukur ini merupakan senjata dan kendaraan kita wherever you may be, dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, senjata syukur harus kita bawa. Kenapa demikian? Karena kondisi dimanapun kita berada tidak menjamin kita akan menjadi happy, bahagia, selamat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan adanya rasa syukur, insya Allah kehidupan kita akan menjadi makmur. Kalau kita kepanasan, ucapkan Alhamdulillah. Ketika kedinginan, ucapkan Alhamdulillah. Ketika sepatu kita hilang, kita ucapkan Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Badannya sehat, pikirannya tenang, umurnya panjang, rezekinya terus mengalir, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ucapan syukur ini penting. Kalau ucapan syukur ini barangkali kita terjemahkan ke dalam bahasa lain, boleh saja, ya, boleh kita gunakan. Mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Hong Kong, di Macau, dan di Taiwan, ya, majikan tidak tahu apa itu arti syukur, sudah terjemahkan saja dengan bahasa Ocele, ataupun apa, Mugoy, ya, ataupun kalau bahasa Filipinnya apa, Maraming Salamat. Jadi dengan mengucapkan kata-kata itu, insya Allah hati kita akan tenang. Ibu-ibu sekalian, mari kita merenung kenapa ucapan sabar, ucapan syukur ini sangat penting menjadi senjata kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Mari kita renungi dalam Al-Quranul Karim. Kita mengenal satu surat yang paling pendek. Ternyata di situ terdapat surah Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kemudian kita merenung dalam surat yang lain, surat An-Nahl ayat 68. Allah mengatakan,
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna a'tainakal kautsar. Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau banyak kehilangan nikmat. Di antaranya adalah kehilangan nikmat yang berupa anak-anak laki-laki beliau semuanya meninggal. Ketika Nabi bersedih, kemudian beliau tertidur. Setelah terbangun, senyum-senyum beliau. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu an melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum-senyum, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, why are you smiling?" Kenapa Anda senyum-senyum ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Wahai Anas, aku baru saja mendapatkan wahyu dari Allah yang bunyinya adalah Inna a'tainakal kautsar." Yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak tidak terhitung. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nahl tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya Anda menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti Anda tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya Ibu sekalian, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Oleh sebab itu, mari kita renungi selain daripada ayat Al-Quranul Karim, juga yang ada di sekeliling kita. Kita renungi di luar daripada konteks isi Al-Quranul Karim. Kita renungi tentang kondisi sekitar kita. Dan nikmat ini kita akan temui, Ibu sekalian. Nikmat ini akan kita jumpai, ya. Dan saya klasifikasi kepada 5 poin. Yang pertama adalah yang berbentuk nikmat fitriyah, ataupun nikmat yang melekat pada diri kita. Bayangkan Ibu sekalian, kalau misalnya anggota badan kita ini hilang satu, hilanglah nikmat kita sebagiannya. Tapi pada hari ini, pada saat ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita yang ada di sini, ya, semua anggota badan kita masih utuh dan juga masih berfungsi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita masih dapat mencium bau-bauan. Bayangkan Ibu sekalian, kalau kita melihat di antara teman-teman kita yang terserang COVID pada saat ini, mereka kehilangan kebanyakannya, kehilangan cip rasa itu, ya, kehilangan indera rasa, ya, sehingga mereka tidak mampu atau tidak membedakan mana rasa garam, mana rasa gula, mana rasa madu dan lain sebagainya. Dan ini merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Bersyukur lidah kita masih bisa berfungsi, ya, dan dapat merasakan berbagai macam aneka rasa yang ada di sekitar kita. Nikmat hidung misalnya, ya, ini juga termasuk nikmat fitriyah. Alhamdulillah, ya, kita masih dapat mencium bau-bauan, ya. Telinga kita dapat mendengar suara yang begitu indah, bermacam-macam suara. Mata kita masih dapat memandang, ya. Bayangkan Ibu sekalian, kalau mata kita misalnya tidak dapat melihat sekarang ini, hilang, ya, salah satu nikmat jendela dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk nikmat kita kepada Allah, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri pada setiap saat. Kadang-kadang kita ini kalau sudah sakit baru kita merasakan, ya, kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat lupa. Sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, ya, ada 2 perkara yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itu yang pertama.
Yang kedua, bentuknya adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ikhtiyariyah ini adalah nikmat hasil usaha kita yang kita dapatkan sekarang ini. Apa contohnya? Termasuk ibu-ibu yang mempunyai suami yang saleh. Ini juga termasuk nikmat ikhtiyariyah. Kalau dulu kan pilih-pilih ya Bu ya, mencari suami ya. Biasanya kalau dalam hadis dikatakan tunkahul mar'atu arba. Wanita itu dinikahkan atas dasar 4 sebab. Lelaki juga sama sebenarnya. Kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Laki-laki juga demikian, ya. Kegantengannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Ya. Jadi syukuri nikmat suami kita. Ya. Kemudian contoh lain misalnya nikmat ikhtiyariyah ini adalah nikmat berbentuk rumah misalnya. Ya. Rumah kita bersyukur ibu sekalian. Ini terutama sekali teman-teman yang berada di Hong Kong, Macau, barangkali juga di Taiwan ya, di Malaysia. Teman-teman pejuang devisa ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena rumah mereka itu mayoritas tidak bayar ya, alias gratis. Coba bayangkan kalau kita melihat pada teman-teman kita di tanah air misalnya ya. Mungkin pada saat ini ada yang sedang dipusingkan oleh pembayaran kos-kosan, ya, pembayaran rumah mereka tinggal, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, nikmat ikhtiyariyah patut kita syukuri. Apalagi ibu sekalian nikmat ikhtiyariyah. Termasuk nikmat pekerjaan yang kita dapatkan pada saat ini. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih punya pekerjaan, majikannya baik, ya, hampir semuanya diberikan fasilitas, rumah gratis, mandi gratis, maksudnya air gratis, listrik gratis, makanan gratis, minuman gratis, dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk nikmat ikhtiyariyah. Ada lagi nikmat yang namanya nikmat alamiyah ataupun nikmat hauliyah. Nikmat persekitaran kita. Apa contohnya nikmat alamiyah ini? Contoh yang paling konkret yang patut kita syukuri adalah nikmat bumi kita, nikmat udara kita, nikmat laut kita, nikmat persekitaran kita. Ini wajib kita syukuri. Ya. Kita di Hong Kong ini alhamdulillah bersyukur banget ya. Yang namanya flooding ataupun banjir itu nggak pernah saya menemukan ya. Hampir selama 20 tahun di Hong Kong ini tidak pernah banjir ibu-ibu sekalian. Ya. Kalaupun hujan dalam beberapa menit ya, langsung airnya surut. Kemudian tanahnya subur. Subur dalam arti dari goncangan misalnya, ya. Jarang sekali di Hong Kong, di Macau ya, ini wajib teman-teman syukuri semua dalam hal ini ya, dengan kondisi yang luar biasa ya. Selamat, nyaman ya, patut kita syukuri. Tidak pernah gempa bumi, tidak ada tsunami ya. Tidak ada apa lagi? Angin topan mungkin mampir sedikit-sedikit ya, tapi tidak membahayakan. Kesemuanya ini patut kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat lainnya kepada kita. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur, if you are thankful, ya. Kalau Anda bersyukur, pasti kata Allah, aku akan tambahkan nikmat-nikmat lain kepadamu. Tapi jika engkau ingkar, maka azabku amat pedih, amat panas. Dan azab ini ibu sekalian bukan saja
berada di akhirat ataupun di neraka. Di dunia pun manusia bisa kebakaran, manusia bisa kepanasan, ya, manusia bisa kejang-kejang, manusia bisa panas dingin kalau mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh, misalnya begini. Kalau saya sebagai majikan, kemudian saya mempunyai 2 pembantu rumah. Yang satu namanya Mbak Bayem misalnya, ya. Ketika tahun baru Cina, saya kasih angpaunya, dua-dua saya kasih. Mbak Bayem saya kasih $10.000. Sementara Mbak Waru saya kasih hanya $5.000. Ketika saya memberikan kepada Mbak Bayem itu $10.000, saya berikan tanpa amplop yang uang terbuka. Ketika Mbak Waru melihat, kira-kira dalam pikirannya bagaimana, Bu? Mungkin dia berharap, ya, akan diberikan lebih daripada itu atau paling tidak sama. Tetapi ketika saya memberi kepada Mbak Waru ini, saya hanya memberikan $500 misalnya. Ya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, mana yang kepanasan dan kedinginan? Saya yakin banget, yang kepanasan dan kedinginan, yang kejang-kejang, ya, yang badannya meriang-meriang adalah Mbak yang mendapat 5.000 tetapi tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah, tidak mengucapkan syukur kepada Allah. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah walaupun mendapatkan $500, saya yakin, ya, saya sebagai majikan misalnya, mungkin akan memberikan lebih banyak lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ya. Mungkin melebihi daripada Mbak Bayem. Ya. Tapi kalau dia tidak bersyukur kepada saya, tidak berterima kasih kepada saya, tidak bersyukur kepada Allah, saya yakin ibu-ibu sekalian, malamnya Mbak Bayem tidak akan bisa tidur. Ya. Akan berubah secara total sikapnya. Melihat temannya langsung mukanya apa? Cemberut. Ketika buka pintu langsung digebrak pintunya. Ya. Pokoknya membuat permusuhan di dalam rumah itu, ya. Dan membuat kegaduhan. Sehingga apa yang dilakukan atau hasil, ya, dari tidak mengucapkan terima kasih itu, ya, Mbak Bayem akhirnya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi pun tidak basah, sulit, ya, sulit sekali. Jadi bagi orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digrogoti oleh penyakit yang disebut sebagai psikopat atau psikomatis, ya, yang tadinya barangkali Mbak Bayem ini badannya gemuk, dalam 1 bulan drop menjadi 40 kilo. Kenapa? Karena badan dan lemak-lemaknya digrogoti oleh penyakit hati yang disebut sebagai makan hati ataupun psikomatis, ya, makan perasaan. Inilah ibu-ibu sekalian. Jadi apapun yang kita terima dari siapapun, maka hendaklah kita langsung mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih kepada penyebar yang menjadi wasilah rezeki itu sampai kepada kita. Dalam hal mengucapkan terima kasih ini ibu-ibu sekalian, kita jangan melihat kepada besar dan kecilnya rezeki yang kita terima. Tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki itu kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan rezeki yang sedikit sekali, ya mungkin ada orang ngasih duit cuma 50 sen ya, atau $1. Apa reaksi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika mendapatkan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berterima kasih kepada Allah sampai berkali-kali, walaupun jumlah yang dia terima itu amat sedikit.
Dan inilah ibu-ibu sekalian yang akan menjadikan kita sehat walafiat, ya, badan kita sehat, hati kita tenang, pikiran kita berjembat. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah wasyukrulillah, insya Allah kita akan panjang umur. Tidak akan stres dalam hidup kita ini, ya. Dan Allah akan menambah dan menambah kembali, ya, curahan nikmatnya kepada kita sekalian. Sebab itu, ya, sering-sering membaca alhamdulillah. Nabi sendiri menyuruh kita semuanya, paling tidak dalam satu hari ini, ibu sekalian, beliau menekankan kepada kita untuk membaca alhamdulillah. Ya, within a day, dalam satu hari, ya, upayakan tidak kurang dari 100 kali kita mengucapkan alhamdulillah, ya, karena enak, ya. Kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, enak sekali ibu sekalian, dan tidak ada istilah dongkol, marah, kesel, ya. Kalau lidah kita basahi dengan apa? Alhamdulillah ataupun syukur alhamdulillah, ya. Contoh misalnya, ketika kita kesandung misalnya, langsung kita kontak Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, baru kesandung, ya. Belum lagi aku jatuh. Nah, jadi seperti ini Ibu sekalian, insya Allah akan menghilangkan kejengkelan, ya, dalam hati kita. Contoh lain misalnya, ketika kita menghadiri acara majelis ilmu misalnya, ya, misalnya diselenggarakan oleh muslimat. Ketika kita pergi majelis ilmu itu, kita menggunakan sepatu yang baru kita beli, harganya 2.000 ringgit atau dalam Hongkongnya 4.000 dolar misalnya. Ketika kita pakai mengikuti acara majelis taklim, tiba-tiba ketika keluar sepatu kita hilang, ibu-ibu sekalian. Kira-kira orang yang tidak ahli syukur, bagaimana reaksinya? Dia akan berbeda dengan orang yang ahli syukur. Ketika sepatunya hilang, walaupun harganya 2.000, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini, dan jadikan ia, dan gantikan ia dengan yang lebih baik. Ya, jadi enak, hatinya enak, sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digantikan, ya, barang yang hilangnya itu, sepatu yang hilangnya itu, ya, dengan sepatu yang lebih hebat, lebih mahal, lebih branded, ya, dari sepatu yang hilang tadi. Dan sebenarnya ibu sekalian dirahmati Allah, bagi hamba yang ahli bersyukur, ketika sepatunya hilang, barangnya hilang, ya, ataupun barang-barang yang lainnya hilang, yang mahal-mahal, dia mempunyai anggapan, ya, dia mempunyai pikiran bahwa orang yang mengambilnya itu, ya, pencuri itu merupakan aset kekayaan pahala baginya. Kenapa dikatakan sebagai aset kekayaan pahala? Karena mungkin si pencuri ini nggak punya uang, kemudian sepatu yang 2.000 itu mungkin dia bisa jual menjadi 500 ringgit ataupun 1.000 dolar. Uang itu dia berikan kepada keluarganya sehingga keluarganya bisa makan, ya, bisa sehat. Bukan hanya itu kita dapat menyenangkan orang, ya. Selain daripada pencuri, kita juga dapat menyenangkan yang lainnya. Contohnya apa? Misalnya kalau sendal kita itu kan hilang, ya. Kita langsung tentunya pergi kemana? Pergi ke toko sepatu. Ketika kita pergi ke toko sepatu, ini artinya, ya, kita telah membantu, ya, yang memiliki toko sepatu itu, kemudian para pekerjanya, penjualnya, bahkan sampai ke pabrik-pabriknya. Ini gara-gara kita hilang, ya, sendal kita hilang, akhirnya banyak yang mendapatkan nikmat, ya, dari hal itu. Nah, jadi bagi orang yang beriman, insya Allah ibu-ibu sekalian, ya, ketika sesuatu yang hilang, hakikatnya adalah bukan milik kita. Hakikatnya
apa yang kita miliki adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpacaran misalnya, tapi yang di sini sudah punya kebanyakan sudah berkeluarga. Ketika berpacaran misalnya sudah berjalan 7 tahun, tiba-tiba pacarnya mengirim WhatsApp kepada kita, ibu sekalian, yang bunyinya apa? Dek, mulai hari ini aku bukan lagi milikmu. Bagi yang ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Inna lillah, sesungguhnya kami, kita semuanya adalah milik Allah. Pacar, semuanya milik Allah. Duit yang kita dapatkan setiap bulan, semuanya juga milik Allah. Jadi ketika pacar kita hilang, direbut orang, suami kita direbut orang misalnya, ya, langsung sebagai seorang yang ahli bersyukur, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang yang tidak ahli syukur, tentu reaksinya berbeda. Ya, mungkin dia merasa malu, mungkin harga marwahnya jatuh, ya, karena sudah 7 tahun dia berpacaran, ya, sehingga sudah menghabiskan waktu yang panjang, duit sudah banyak, tenaga sudah banyak, ya. Akhirnya apa, ibu sekalian? Setan bisiki orang ini, ya, setan bisiki mbak ini. Kata setan apa? Mbak, daripada kamu malu, mbak, lebih baik kamu pergi ke tempat yang paling tinggi, bangunan paling tinggi, ya, atau kalau di Malaysia di KLCC, ya, sampai ke 105 tingkat. Lalu setan bisiki, setelah itu kamu terjun saja, mbak, sudah hilangnya habis. Tentu ini reaksi bagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ingat, ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar suaminya gugur di medan perang dalam perang Badar, beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, tolong beri nasihat kepada aku ya Rasulullah, suamiku baru saja gugur di medan perang. Apa kata Nabi, ibu-ibu sekalian? Nabi mengatakan, menasihati Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, bacalah inna lillahi yang saya bacakan tadi, ya, wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Inna lillah, sesungguhnya kami ini semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kepadanya lah, ya, kami raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pacar, Bu, suami kita saja ini bukan milik mutlak kita, tapi milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu harus bersedia nih, ya, mungkin, tapi naudzubillah, ya, mungkin pada suatu hari nanti, ya, wallahu a'lam, ya, tiba-tiba suami kita nyebrang atau diganggu oleh perempuan lain, tiba-tiba minta cerai. Nah ini, Bu, ya, naudzubillah, ya. Kalaupun terjadi, maka cepat-cepat ibu-ibu sekalian ucapkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni, dan seterusnya. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantikan ia dengan yang lebih baik. Akhirnya setelah Rasulullah menasihati Ummu Salamah, dan Ummu Salamah selalu mengamalkan doa tadi, pada suatu hari akhirnya ada seorang lelaki yang lebih ganteng dari mantan suaminya, lebih hebat daripada mantan suaminya, lebih dimuliakan daripada mantan suaminya, ya, melamar
dan mendatangi Ummu Salamah untuk dijadikan istrinya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah, mantan suaminya. Bukan tidak ganteng, ganteng. Ya, very handsome. Tetapi Nabi Muhammad lebih ganteng lagi, lebih perkasa lagi, lebih hebat lagi, lebih mulia lagi, ya, lebih disanjung oleh masyarakat ketika itu. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Jadi ketika kita kehilangan apapun, cepat-cepat mengucapkan inna lillah. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan sesuatu, cepat-cepat mengucapkan alhamdulillah. Maka para ulama banyak memotivasi kita, ya, dengan mengatakan bahwa jadilah Anda itu seperti tukang parkir. Tahu tukang parkir ya, Ibu? Kalau di Hong Kong sekarang sudah nggak ada tukang parkir. Di Indonesia, di kampung masih banyak. Mungkin di Jakarta sudah berkurang, ya. Tukang parkir jalanan atau tukang parkir resmi, ya. Tukang parkir itu, ibu-ibu sekalian, walaupun mobil yang diparkir itu jumlahnya ribuan dan jenisnya itu mobil-mobil yang mewah, mobil-mobil yang laks, yang harganya miliaran, mungkin ada triliunan rupiah, ya, penuh satu pekarangan, penuh satu lot, satu tempat. Apakah tukang parkir itu sombong? Apakah tukang parkir itu petantang-petenteng dan mengaku, ini loh semua adalah mobil-mobil aku semua? Tidak. Walaupun sampai mobil itu satu demi satu keluar dari tempat parkirnya sampai habis, ya, mobilnya sampai habis di parkiran itu, tukang parkir akan mengatakan alhamdulillah, ya, mobilnya selamat semua, ya. Dia tidak pernah mengaku bahwa mobil-mobil yang diparkir itu adalah miliknya. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, pemberian dari Allah adalah amanah yang wajib kita laksanakan dengan penuh kehatian. Termasuk ibu-ibu sekalian, ya, bagi ibu-ibu yang bekerja di Hong Kong, dimanapun, ketika Anda bekerja dan mendapatkan gajian, gajian itu sebenarnya adalah amanah. Gajian itu bukan hak milik mutlak panjenengan sedaya. Bukan. Gajian yang kita terima termasuk saya ini, saya terima, adalah amanah yang wajib disalurkan, wajib diberikan kepada yang haknya. Saya yakin ibu-ibu sekalian, ya, yang mendapatkan uang dari suami ataupun gajian dari majikannya, ya, uang ini tidak akan pernah diem dalam satu minggu. Saya yakin ada yang uang itu dapat gajian transit cuma hanya 1 hari. Ada yang transitnya 2 hari sudah tinggal separuh. Ada yang sudah seminggu uangnya tinggal 10%. Ini disebut sebagai amanah. Jadi jangan sekali-kali kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, lalu duit itu kita simpen rapat-rapat, tidak mau kita keluarkan, menginfakkan, hatta untuk diri sendiri, pelit. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang namanya infak untuk diri juga disebut sebagai fi sabilillah. Makanya kalau kita dapat gajian, saya yakin dalam 3 hari, 4 hari, langsung duitnya di apa? Transfer. Ya, hanya transit beberapa hari, kemudian jumlahnya semakin berkurang. Dan ini kita harus terima. Pahalanya luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa $1 yang kita infakkan untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita, Allah akan gantikan kepada 700 kali ganda ataupun lebih. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibu sekalian, kalaupun, ya, harta yang kita miliki, ya, hanyut kena banjir, ya, rumah kita roboh, ya, kena tsunami, ya, kena gempa bumi dan lain sebagainya, cepat-cepat kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Insya Allah
Allah akan menggantikan yang terbaik untuk kita dan juga keluarga kita. Ya, kalaupun tidak digantikan di dunia ini, kalau kita ikhlas, ya, dengan kehilangan itu, pasti Allah akan menggantikan di akhirat kelak yang insya Allah ya akan kita semua ditempatkan ya dalam satu mahliga yang indah di surga kelak. Allahumma amin. Ya. Jadi ini bentuk fitrah alamiah. Ada lagi satu yang sangat penting sekali, Ibu sekalian, ya, yang disebut sebagai nikmat diniyah, nikmat yang berbentuk keagamaan. Kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita dilahirkan kita dalam kondisi langsung menjadi seorang muslim. Ya, saya salut dengan Ibu Hajah Fatimah setelah beliau menjadi mu'allaf, beliau langsung aktif, ya, langsung dagangannya ditinggal, ya. Lalu beliau dalam 24 jam bergerak, ya, aktif dalam organisasi-organisasi ya di Hong Kong ini. Alhamdulillah. Ya. Oke, kembali kepada nikmat diniyah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak menjadi orang Islam pada saat ini, mungkin ibu-ibu sekalian kita menjadi orang yang stres. Tidak tahu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehidupan kita mungkin lebih menyusahkan, ya. Hati kita dihinggapi oleh banyak penyakit, dan penyakit yang paling membahayakan diantaranya adalah penyakit dengki, penyakit hasad, ya. Tapi kita, alhamdulillah ibu sekalian, ya, saat ini kita ya disembuhkan dari penyakit-penyakit hati ini. Bayangkan ibu sekalian, ya, kalau kita tidak mempunyai agama, naudzubillah, ya, kehidupan kita tidak seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bagi orang yang ahli bersyukur dengan agama ini, ibu sekalian, ya, dan terhindar dari rasa iri, dia akan senantiasa mengucapkan hamdalah. Ketika dia hanya mempunyai mobil butut misalnya, karena agamanya, dia mengucapkan alhamdulillah aku masih punya mobil walaupun mobilnya apa? Goyok. Dia akan mengucapkan alhamdulillah tetangga aku dari dulu sampai sekarang kemana-mana pakai motor yang sudah goyok. Orang yang punya motor karena dia ahli bersyukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya motor. Tetangga aku ya kemana-mana naik sepeda. Orang yang punya sepeda karena dia ahli syukur, ya, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga aku dari dulu kemana-mana jalan kaki. Orang yang jalan kaki, dia akan mengucapkan alhamdulillah tetangga aku lumpuh nggak bisa kemana-mana. Orang yang lumpuh karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah tetangga aku kemarin pergi ke rumah sakit, nggak balik-balik. Maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan rasa syukur itu, dia akan merasa gembira, tidak tertekan, dan tidak hidup dengan penuh ketegangan dan stres. Sebaliknya, orang yang tanpa agama, tidak dijiwai oleh agama, ketika tetangganya membeli TV berwarna yang 49 inch, melengkung lagi TV-nya. Pernah lihat ya ibu sekalian? Yang disebut sebagai curve. Ya, 49 inci, tipis, berwarna, melengkung. Tetangganya beli. Dianya baru melihat ibu-ibu sekalian, badannya sudah meriang-meriang. Kenapa demikian? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli syukur, kalau dia melihat tetangganya punya TV baru, dia akan mengucapkan alhamdulillah tetangga aku punya TV gede.
siapa tahu aku bisa numpang ya nonton Smackdown misalnya, ya misalnya. Bagi orang yang tidak ahli bersyukur akan menyebabkan dirinya panas dingin, kutub-kutub badannya panas, dan pada akhirnya dia badannya digerogoti oleh penyakit yang bernama iri, penyakit yang sangat berbahaya sekali. Sudah sebulan ketika itu dia menderita kejiwaan, tiba-tiba ibu sekalian tetangganya beli motor baru. Kira-kira bagaimana ibu sekalian perasaan orang ini? Saya yakin orang ini akan langsung, kalau bahasa Cirebonnya itu ngeblak. Sama, Jawa Tengah juga ngeblak saya kira ya. Ataupun semaput, ya, ataupun apa? Pingsan, ya, pingsan. Setelah pingsan, dibawa ke rumah sakit paling besar, ya, paling mahal, ya, pingsan gara-gara melihat tetangganya beli apa? Motor baru. Sampai di rumah sakit, sampai dia ICU masuk, tiba-tiba ibu sekalian, 1 minggu berikutnya, ya, istrinya membisiki, Mas, tetangga kita beli mobil baru loh, Mas. Ayo kira-kira bagaimana ibu sekalian? Mas yang sedang masuk ICU ini, saya yakin banget ibu-ibu sekalian, dia akan langsung, kalau bahasa Cinanya itu Wai Cho, ataupun Sam Chong Peng, mungkin ada yang ngerti ya, yang dengar ya, Sam Chong Peng, yaitu apa? Jantungan, ya, sampai dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ibu-ibu sekalian efek, ya, dari orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, ketika tetangganya mempunyai barang-barang baru, peralatan baru, kulkas baru, sofa baru, semuanya hal baru. Kita yang ahli bersyukur seharusnya ibu-ibu sekalian, ya, supaya kita tidak meriang-meriang, supaya kita tidak kejang-kejang, ya, malah kita kalau bisa, ya, mendatangi tetangga kita itu dengan mengucapkan kung he, itu bahasa Cina, ya. Atau bahasa Jawanya apa? Congratulations, ya, selamat Mbak, Anda telah mempunyai mobil baru, motor baru, kulkas baru, TV baru, dan serba baru sekalian, serba baru semuanya, ya. Karena dengan mengucapkan itu, ibu sekalian, mungkin pada suatu hari nanti, ya, kalau kita memerlukan mobilnya misalnya, sebagai seorang ibu, ya, mungkin ketika kita ingin atau mau melahirkan, tiba-tiba ojol tidak ada, ya, taksi online, apa itu kalau di kita itu, Grab tidak ada, ya, yang ada malam-malam, ya, tetangga kita misalnya, langsung kita telepon ataupun ketuk pintu, ya, minta apa? Minta bantuan kepada mereka. Inilah, ya, yang patut, ya, kita lakukan ketika tetangga kita, ya, mendapatkan berita gembira ataupun mendapatkan hal-hal yang baru. Kemudian ibu-ibu sekalian, supaya rezeki kita ini terus mencurah-curah, ada satu poin yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah kita harus tahu diri kepada orang yang menjadi penyebab adanya rezeki yang kita terima. Misalnya begini, kita misalnya diberi ataupun dipinjamkan motor lah kalau di kampung, ya, ataupun mobil. Ketika kita dipinjami mobil ataupun motor, tentu kita senang, ya. Setelah kita gunakan 1 hari 2 hari, please ibu-ibu sekalian, ya, tolong tahu diri, jangan tahu duduk terus, ya. Tolong tahu diri. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebelum kita memulangkan mobil yang kita pinjam itu, motor yang kita pinjam itu, pastikan mobilnya dalam kondisi bersih, mengkilat, ya. Bila perlu kita tukar yang tadinya ada kaca yang retak-retak, kita tukar dengan yang baru. Kemudian apa? Bensinnya
bila perlu full tank, ya. Ketika minjem hanya sedikit, ketika kita pulangkan bensinnya penuh, kita kembalikan kepada orang yang memilikinya, ya, dan kita mengucapkan gonghe, ya, bila perlu dengan oleh-oleh, ya, kita berikan kepadanya. Ketika mobil dalam kondisi bersih dan full tank minyaknya, kira-kira ibu sekalian, apa reaksi dan ucapan pemilik mobil itu? Wah, mesti dia akan mengatakan number one, ya. Dia akan mengatakan, ini baik banget nih orang yang minjem tadi, ya. Akan seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya pada suatu hari nanti kita pinjam lagi, kira-kira dikasih apa enggak ibu sekalian? Saya yakin banget, ya, tetangga kita yang punya mobil itu ketika kita memerlukannya, dia akan langsung berikan kepada kita. Karena apa? Kita tahu diri. Dengan cara seperti ini merupakan sumber nikmat dan tercurah-curahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, ibu sekalian, bagaimana kita bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 menit lagi, ya. Ada 3 hal, ibu sekalian. Yang pertama adalah dengan hati. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah melalui hati? Ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang, yakini bahwa barang itu sebenarnya pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita misalnya dalam kondisi memerlukan beras misalnya untuk malam nanti belum ada, ataupun untuk malam nanti untuk makan saja belum tentu, tiba-tiba Allah menyentil hati tetangga kita, menyentil teman kita, ya, kata Allah, Mbak Bayem, tolong kamu datangi Mbak Waru itu loh. Mbak Waru itu kayaknya nggak ada beras itu malam ini, ya. Nggak ada makanan untuk diri dan anak-anaknya. Coba kamu pergi ke sana dan bawa makanan ini. Bawa beras, bawa macam-macam. Ketika Mbak Bayem ini memberikan, ya, kepada tetangganya, pada hakikatnya, ibu sekalian, pemberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan kita yang bekerja, ya. Ketika kita sudah banting tulang selama 30 hari, 20 jam per day, ya, banting tulang. Tiba-tiba ketika tanggal 29, ibu-ibu sekalian, Allah menelpon, istilahnya, ya. Allah kirim WhatsApp, menyentil hatinya, kan majikan, tolong besok pagi kamu kasih gajiannya untuk Mbak Bayem misalnya. Jangan lambat, ya. Ketika majikannya memberikan gajian itu, pada hakikatnya gajian rezeki itu bukan dari majikan, tetapi yang menggerakkan siapa, ibu sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakini bahwa apa yang datang kepada kita dari manapun, dimanapun, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita yakini supaya nikmat-nikmat berikutnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tercurah-curah. Yang kedua, melalui anggota badan kita. Ibu-ibu, kita punya kaki, jangan digerakkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana contohnya? Ke karaoke misalnya, ya, ke klub-kluban, ya, ke mana lagi, bar-baran. Pokoknya yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak di akhirat kelak, ibu-ibu sekalian, kaki yang sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ingat, dalam surat Yasin Allah menjelaskan, hafal semua ini, ya. Muslimat NU ini mesti hafal Yasin ini, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, aku akan kunci mulut mereka dan akan menjadi saksi
tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Bahkan sampai kulit-kulit mereka akan berbicara. Jadi ibu sekalian, ketika kita sehat, anggota badan kita hendaklah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Allah memberikan tangan ibu-ibu sekalian. Jangan sekali-kali menggunakan untuk hal-hal yang menyakiti orang. Kirim Facebook, WhatsApp dengan kata-kata yang menusuk-nusuk. Na'udzubillah. Allah mengancam kepada orang ini. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah, neraka, wailah orang yang suka mengumpat dan mencela. Hati-hati ya ibu sekalian, ketika kita dalam menulis di Facebook, Instagram, Twitter, apalagi WhatsApp, ya, hati-hati, jangan sekali-kali sampai melukai hati orang, ya, karena bahkan Al-Ghazali, ya, pernah mengutip bahwa orang yang suka melukai hati orang, humazah dengan lumazah, ternyata ibu sekalian, dosanya amat berat, bahkan sampai 30 kali lipat di atas dosa zina. Na'udzubillah. Ya, sebab itu hindari adanya al-ifk atau disebut dalam bahasa sekarang hoax yang kemudian kita forward sampai berjuta-juta orang. Ya, yang artinya fitnah itu ada 3. Ya, pertama adalah ghibah. Ghibah itu apa? Kata Nabi, ghibah itu kita menyebut seseorang, mengatakan keburukan-keburukan seseorang, kemudian orang itu kalau tahu dia marah. Itu namanya apa? Ghibah. Ada lagi namanya al-ifku. Ya, al-ifku ini berita yang belum tentu benar, ya, berita bohong, ya, yang belum tentu benar, langsung kita sebarkan. Pernah terjadi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika beliau dianggap main skandal dengan laki-laki lain, ya, main kalau bahasa sekarangnya apa? Pelawon, pelakor, ya, dianggap pelakor, main dengan laki-laki lain. Wah, beritanya kemana-mana, Bu. Ya, belum ada tabayun, langsung beritanya, ya, di jagat maya, seluruh dunia orang tahu semua. Na'udzubillah. Ya, ini akan menjadi dosa jariah kita. Na'udzubillah. Jangan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu disebut, jadi yang pertama adalah ghibah, kemudian yang kedua adalah al-ifku, ya, dan yang ketiga adalah fitnah, ya, fitnah yang atau disebut sebagai al-buhtan, ya, al-buhtan, kita mengatakan seseorang itu buruk, ya, tetapi kenyataannya tidak buruk. Ini namanya dusta, ya. Dua-duanya adalah berdosa besar yang kata Al-Ghazali tadi dosanya lebih hebat, lebih berat, 30 kali lipat dosa zina. Na'udzubillah. Jadi semua anggota badan kita ini, ibu sekalian, please pelihara mata kita dari memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati-hati, ya, ketika kita bersendirian, ya, Allah Maha melihat. Kita ada CCTV yang tidak terkena virus, ya. Tidak terkena virus, itu CCTV Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, ibu sekalian, harus dijaga, diawasi, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ibu sekalian masih ingat dengan kisah Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kaya raya, Bu. Duitnya banyak, ya. Istrinya cantik, propertinya di mana-mana, ya. Ontanya banyak, ya, rumahnya banyak, miliaran, ya, triliunan mungkin, ya, kalau zaman sekarang. Tapi kekayaannya itu Abu Lahab ini dia gunakan untuk membunuh dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seberapa banyak pun uang Abu Lahab ini sanggup mengeluarkannya, ya, sampai duitnya habis, sampai dirinya sendiri apa? Badannya kurus, ya, sampai dia mati. Ketika mati, tidak ada orang satupun, ya, yang sanggup menolong, mengkafani dan menguburkannya.
akhirnya dikuburkan secara paksa. Ya. Jasadnya sebelum meninggal 3 hari baunya itu mungkin sekabupaten. Ya. Sehingga orang ketika mau menguburkan itu, jasadnya didorong-dorong pakai kayu dari jauh. Ya. Setelah masuk dalam lubang liat, dan lubang lahat, kemudian dilempari dengan batu-batu, ya, kuburannya itu sehingga meninggi. Sampai demikian, ibu-ibu sekalian. Jadi kekayaan harta yang kita miliki, please hati-hati dalam menginfakkan, ya. Kalau memang itu untuk kebaikan, malah dianjurkan. Tapi lihat, kalau misalnya untuk tujuan maksiat, stop it, ya. Tolong hentikan, ya. Tolong stop ketika itu juga. Kenapa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 5 hal yang nanti di akhirat, ya, will be questioned, ya, sehingga kita tidak bisa bergerak sebelum 5 pertanyaan ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa? Dari mana Anda mendapatkan duit dan dikemanakan duit itu dibelanjakan. Jadi saya kira itu Ibu sekalian sudah melebihi waktunya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan bagi jamaah ibu-ibu sekalian yang mengikuti online. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kampung kita, harta kita, ya, jabatan, posisi kita, ya, suami kita senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki, ya, dan yang terakhir, ya, diberikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli bersyukur kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عصيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا استخرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا قلبا إلا نورته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. Ya Allah ya Karim, bersihkanlah hati kami, sejukkanlah mata dan tenangkan hati kami, tutupilah segala keaiban dan cacat kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, selesaikanlah segala hutang kami, putihkanlah wajah kami, angkatkanlah derajat kami, tunaikanlah segala hajat kami ya Allah. Kasihanilah ibu bapak kami, ampuni dosa ibu bapak kami, jauhkan kami dari kejahatan, hapuskan dosa-dosa kami. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami, kuatkan tubuh badan kami, gembirakan kekasih-kekasih kami. Ya Rahman ya Rahim, peliharalah keluarga ahli keluarga kami dan harta kami ya Allah. Perhatikan anak-anak kami dan kampung kami. Tetapkanlah tumit kami di atas agamamu ya Allah. Tolong kami menghadapi orang-orang kafir dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Rahmanu ya Rahim, terangilah hati kami dengan sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemegahan Al-Quran. Baguskanlah amal kami dengan sebab menyebut Al-Quran. Putihkanlah wajah kami dengan keberkatan Al-Quran. Terangilah badan kami dengan nur Al-Quran. Begitu juga ya Rabb, selamatkan kami dari neraka dengan kemuliaan Al-Quran dan masukkan kami ke surga dengan sebab syafaat Al-Quran. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah Quran ini bagi kami di dunia sebagai kawan, di dalam kubur sebagai penenang, di hari kiamat nanti sebagai syafaat, di titian siratal mustaqim nanti menjadi nur, di surga sebagai kawan, dan juga jadikan ia ya Rahmanu ya Rahim bagi kami sebagai penghalang dari api neraka. Ya Rahmanu ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Quran ini bagi kami sebagai imam dan panduan, sebagai nur, hidayah dan rahmat. Ya Rabb, ingatkanlah kami daripadanya apa yang kami lupa. Ajari kami daripadanya apa yang tidak tahu. Beri kemudahanlah kepada kami ya Rabb membacanya, baik waktu malam maupun siang. Dan jadikan Quran itu bagi kami hujjatan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.